Assalamualaikum, Dek. Apakah adik rindu dengan ayah anda? Saya rindu ayah, rindu ibu. Menggantikan dan dibayar kontan oleh Allah. Adik yang saat ini sudah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada tara. Dan nanti orang tua pasti akan bangga. Orang tua nanti pasti akan bangga melihat adik menjadi anak yang kebanggaan berlian Rasulullah. Yang paling terpukul banyak ayahnya adik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ikuti adalah imam yang benar-benar menegakkan bahwa yang hak itu adalah hak dan yang batil itulah yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi haqqa hamdi wa an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad khairu khalqillah. Selamat malam sahabat setia Gus Idris Official dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua selalu diberikan rahmat, dibukakan pintu rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita semua. Semoga kita dimudahkan segala urusan kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan, 17 Ramadan, teringat saya setahun yang lalu, tragedi tanggal 21 dan 22 Mei. Umat Islam sebagian mengenang sejarah peristiwa besar yang mana tidak akan pernah terlupakan oleh sejarah. Saya berbicara seperti ini tidak memihak siapapun. Saya independen, berdaulat atas jiwa saya sendiri, dan tergugah hati saya sendiri, hati nurani saya sendiri untuk mengkuak daripada Qorin sang mujahid yang gugur di bulan suci Ramadan pas 17 Ramadan dan juga pas mengenang sejarah perang Badar. Kita akan masukkan Qorin ini yang sangat menyentuh hati kita, yang sangat menyentuh hati kita, dan insya Allah penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran besar. Karena saya nanti akan memasukkan sosok mujahid kecil, dan juga ada salah satu mujahid lagi. Kalau waktunya nanti bisa kita, masih ada waktu. Di samping saya ada Ustadz Farhan, yang beliau sudah bertahun-tahun mempelajari tentang Qorin dan Sukma. Qorin dan Sukma ini lebih halus daripada jin. Qorin dan Sukma lebih halus daripada jin. Jadi pembelajarannya lebih susah, ya, lebih susah daripada melihat jin, daripada melihat alam Abdul Jumud ataupun alam Ahmar. Jadi Anda yang bertanya-tanya seperti apa Qorin, seperti apa Sukma, ya, itu ada sendiri pembelajarannya, ya, kalau sudah penerawangan dan sudah raga Sukma. Jadi kita, judul tema daripada malam hari ini adalah akhir hayat seorang mujahid. Kebanggaan apa dan kenikmatan apa yang dirasakan oleh seorang mujahid walaupun tidak bisa melihat sampai ke alam kubur, paling nggak bisa menyaksikan di detik-detik akhir hayatnya yang dalam keadaan husnul khotimah. Malaikat yang berada di langit, penduduk langit maupun penduduk bumi, berebut untuk menyambut ruh daripada seorang mujahid atau syahid, ya, orang yang mati syahid luar biasa. Maka Allah akan ciptakan 70 istana di surga. Ya, syahid itu macam-macam, ya. Nanti kalau kita korek, syahid itu enggak harus dengan perang saja, ya. Ada syahid yang matinya karena sakit di perut, orang itu Islam. Itu nanti kalau kita ungkap dalam kitab itu panjang sekali. Kategori orang yang syahid itu seperti apa.
Beda dengan orang yang ngebom ya, ngebomnya ngawur ya. Temannya sendiri dibom, itu beda, itu bukan syahid tapi syangit itu. Dan malam hari ini kita akan betul-betul mengambil yang fa insya Allah 100% seorang mujahid yang betul-betul membela agama Allah, membela Islam, bukan karena tendensi apa-apa. Jadi kita akan masukkan sosok mujahid kecil. Ini nggak jauh-jauh, nggak di Palestina, nggak pemirsa. Nggak jauh-jauh di Yaman, di Irak, di Turki, di Afghanistan, nggak. Tapi kita akan masukkan kategorinya ada di Indonesia. Apakah kategori mujahid? Insya Allah kita akan langsung tanya-tanya sosok anak kecil tragedi 21 dan 22 Mei silam bulan suci Ramadan. Sudah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Tarik sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmah. Maaf, dengan adik siapa? Sepertinya masih kecil ya. Kayak tenang sekali ya pemirsa, padahal masih kecil. Sekitar belasan tahun lah usianya, kalau nggak salah. Saya meninggal saat usia 15 tahun. Masih 15 tahun. Tahun? 2019. 2019. Waktu itu pas ada tragedi di tengah bulan suci Ramadan, pas tanggal 22 Mei 2019, dan saya meninggal daerah Kemanggisan. Daerah Kemanggisan? Iya. Jakarta? Jakarta. Kalau asli kelahiran dari daerah Duri Kepa. Gimana? Gimana, Dek? Duri Kepa. Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Terus? Alhamdulillah, ini semuanya dengan atas rahmat dan karunia Allah. Saya walaupun umur saya masih kecil, masih muda, tetapi diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Walau orang banyak melihatnya, meninggal saya kaya bagaimana ya? Karena saya waktu itu tertembus dengan peluru tajam saat ada kerusuhan di jembatan Selipi. Peluru. Itu peluru apa Anda dipukulin? Peluru. Yakin peluru? Iya. Kok yang dari lengan kanan? Oh, ada pelurunya, betul? Iya, sampai tembus. Yakin? Ya. Kok saya baca di referensi ya di .com itu apa itu namanya, detik.com, sama di referensi di Google, di YouTube, Anda katanya dipukuli oleh oknum-oknum. Apakah benar itu? Seorang anak kecil yang dipukuli oleh oknum-oknum di Masjid Al-Huda kalau nggak salah. Apakah betul atau gimana itu? Memang banyak berita yang simpang siur. Tapi aslinya saya terkena dengan peluru tajam. Nama Anda siapa? Nama Muhammad. Itu nama kebanggaan orang tua saya. Saya diberi nama dengan nama yang baik,
Dan alhamdulillah, sama yang maha kuasa, dimatikan juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejadian itu pas hari apa? Sampean masih ingat, Dek? Ingat nggak? Hari apa, siang atau malam? Kalau berangkat dari rumah itu siang, sekitar jam 2-an, menuju ke jembatan Selipi. Pemirsa kalau nggak paham ini kok bisa syahid, bisa dicek ya. Tragedi 21 dan 22 2019. Tragedi Petamburan, tragedi Selipi, itu bisa dicek. Nggak ada media yang masuk, TV-TV nggak ada yang meliput. Padahal korban itu banyak ya. Tragedi 21 22 berapa? Anda tahu nggak? Umat Islam yang mati berapa orang, tahu nggak? Sangat banyak. Banyak. Apa 8 apa lebih waktu itu, waktu pas saya kena peluru itu. Coba dikisahkan lagi, mulai jam 2 siang Anda berangkat dari rumah. Iya. Terus anak kecil loh ini pemirsa, anak kecil 15 tahun. Iya. Sekolah kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Bayangkan masih kecil ya, masih lucu-lucunya itu. Terus kan, Dek. Waktu itu saya sama teman saya berangkat di rumah sekitar jam 2-an dan menuju ke jembatan Selipi karena di situ ada kerusuhan. Dan saya tidak merasa takut karena faktornya ya banyak juga masa waktu itu. Dan entah kenapa hati saya terbawa dengan semangat-semangat mereka Membela agama. Iya, dan hati saya berkeinginan, dan di dalam benak hati saya yang paling dalam, saya mendambakan akan syahid. Padahal Anda seusia segitu ya? Iya, ini mungkin karena kasih sayang Allah dan juga karena doa-doa dari kedua orang tua saya yang mendoakan saya agar saya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, dan di akhir hayatnya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat tersentuh ya pemirsa, masih kecil, terus Sebenarnya ganteng loh ini ya, wajahnya. Seusia saya, layaknya yang lain-lain, masih senang-senangnya bermain-main sebenarnya. Terus adik kenapa kok sampai Ya, timbul awal semangat jihad itu? Karena masih kecil. awalnya saya menuju lokasi itu karena kesenangan saya bermain-main. Terus? Ya, saya ndak tahu akan akibatnya bahwa yang saya hampiri itu sangat berbahaya, bahkan nyawa bisa melayang. Bisa dikisahkan? Bisa Iya. dikisahkan? Iya. Terus kisahkan Dek, coba Dek ceritakan kronologinya, kejadiannya. Iya. Dan waktu saya berangkat pun saya enggak seperti biasanya. Pakaian saya hanya pakai celana pendek saja dan saya pakai kaos itu. Oh, nggak pakai seragam Iya. sekolah? Enggak. Jadi saya layaknya kayak mau main dekat-dekat saja. Padahal ya agak lumayan jauh sih dari tempat tinggal orang tua saya. Terus? Dan saya ke sana itu ikut sama banyak orang, bercampur baur, sambil orang-orang itu
ia berteriak dengan teriakan yang gak akan terlupakan sampai kapanpun, yaitu kalimat takbir Allahu Akbar. Gitu Allahu ya. Akbar. Terus kronologinya gimana? Ketika pas kejadian itu. Iya, waktu itu keadaan sangat mencekam. Mencekam seperti apa? Bisa dijelaskan? Karena dengan banyaknya massa Heeh. pendemo, tapi itu sebenarnya pendemo itu mau menyuarakan keadilan. Oh begitu. Iya, intinya mau membela kebenaran. Heeh. Jadi walaupun bagaimanapun keadaannya, gas air mata yang ditembakkan oleh para polisi tidak menjadi gentar, bahkan terus maju. Banyak waktu itu yang terluka akibat gas air mata itu. Ya terus? Anda meninggal, sampean adik ini meninggalnya gimana? Ya, awal-awalnya saya juga terkena oleh gas air mata itu. Heeh. Kalau orang-orang lain kan udah persediaan, pakai masker, pakai odol di sini. Pasta gigi apa Iya, itu ya? iya pasta gigi itu. Kalau saya sendiri nggak ada persiapan sama sekali. Jadi ya dengan adanya gas air mata itu cepat sekali reaksinya. Terus? Dan akhirnya pas itu saya tidak tahu apa-apa, cuma suara letusan senapan. Dan akhirnya saya tersungkur. Terus kok melihat itu memar-memar di wajah sampean, Dek, kalau saya lihat di Google. Iya. Dan juga banyak memberitakan Anda itu dipukuli oleh oknum-oknum. Iya betul. Gimana ceritanya? Kok kemudian Anda bilang kena tembak? Ini yang benar yang mana? Iya. Yang sampai menceritakan ke publik kita yang salah, kita yang bohong. Yang benar yang mana? Iya memang Jun, saya juga pernah kena pukulan Terus? para aparat. Terus? Kok tega-teganya seusia saya. Oknum atau betul-betul? Iya mungkin mereka itu oknum yang mengatasnamakan aparat. Saya dipukuli sampai babak belur muka saya. Sampai diinjak-injak pakai sepatu Iya. juga, anak kecil padahal Anda ya. Padahal saya masih kecil, Dan itu tidak tahu dikeroyok. apa-apa. Dikeroyok ya. Dikeroyok, saya ini nggak ada kekuatan untuk melawan. Senjata pun saya nggak bawa. Tapi kenapa mereka kok tega? Padahal Anda nggak ngelawan ya pada. Tidak melawan sama sekali. Kenapa aku Anda dipukuli, Dek? Karena saya ikut sama massa. Ikut sama massa. Nggak mau mengalah. Untuk terus menyuarakan keadilan. Tidak mau mundur. Dan akhirnya saya dipaksa. Dengan secara paksa. Terus saya tidak mau, akhirnya saya dipukuli. Seperti itu ya. Iya.
Tahan dulu, kita nggak tanya tentang kenikmatan dulu. Yang ingin saya tanyakan, sempat gempar di media sosial tentang ayah Anda, kita nggak nyebutkan nama ya. Tentang ayah Anda yang sangat-sangat terpukul, sangat-sangat merasa kehilangan karena adik ini termasuk anak yang paling dicintai, anak yang paling disayangi. Kemudian mendengarkan kabar bahwa anak yang paling disayangi itu telah meninggal dunia. Apakah adik rindu dengan ayah Anda? Kalau nggak ngerti kasus ini bisa dicek ya di YouTube ataupun website tentang tragedi 21 dan 22 Mei Jakarta. Cari korban yang anak kecil usia 15 tahun. Saya rindu ayah, rindu ibu. Bagaimana mereka saat ini dan bagaimana mereka dikala melihat anak seusiaku. Bagaimana mereka melihat teman-temanku saat ini sedangkan anaknya Masuk. sudah tiada. Ibu, bapak. Dan anehnya lagi, adik saya kasih tahu, ketika menggugat di keadilan, kayaknya nggak ada respon sama sekali oleh pemerintah, kayaknya nggak ada respon sekali oleh penegak keadilan di situ untuk menggugat tentang kematian adik. Tapi yang jelas itu semua tergantikan dan dibayar kontan oleh Allah. Adik mungkin saat ini sudah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada tara. Dan nanti orang tua pasti akan bangga. Orang tua nanti akan pasti akan bangga melihat adik itu menjadi anak yang kebanggaan berlian Rasulullah SAW. Iya. Buat ibu, lagi juga buat ayah. Jangan bersedih ya, Bu. Jangan bersedih, Bu. Kini anakmu, Bu. Kini anakmu, iya. Yang paling terpukul kayaknya ayah adik itu. Iya. Karena sangat menyayangi. Mungkin kebanggaan ya, akan meneruskan sosok ayah. Betul. Diperjuangkan itu, adik itu sampai diperjuangkan ke pengadilan berkali-kali tapi nggak digubris. Ada penegak keadilan di situ. Itu yang saya lihat ya pemirsa, yang saya lihat di berita-berita, di referensi-referensi. Belum ada titik terang kelanjutan sampai sekarang. Udah setahun lebih. Tapi yang jelas, buat orang tua saya, ibu dan ayah, saya kini sudah tenang. Saya kini Yakin Anda sudah tenang jasad dan ruh Anda. Anda kan nggak bisa melihat di alam kubur. Paling nggak Anda menyaksikan ketika Anda ketika di akhir-akhir detik-detik terakhir, ya, informasi yang saya dapatkan tadi, ya, katanya Anda menyaksikan ribuan malaikat, bahkan jutaan, nggak terhitung lah jumlahnya, itu berebut ngawal adik, ruh adik. Masya juga bidadari. Allah, Masya Allah, ini kekuasaan Allah. Ribuan, bahkan jutaan hamba Allah yang mulia, para malaikat, semuanya memakai jubah putih. Sempat menyaksikan ya Anda ya? Ya Dek ya? Iya, menjemput kepulanganku ke alam barza. Ada lagi mau disampaikan pesan-pesan? Karena akan ada lagi satu teman, kakak lah ibaratnya, kakak Anda yang akan saya masukkan.
di tragedi malamnya tanggal 21 Mei di Petamburan. Pesan saya, terutama kepada orang tua saya, berbahagialah, jangan terus bersedih, karena saya sekarang sudah mendapatkan kenikmatan dan juga bagi teman-teman sebayaku, ingatlah masa depanmu, jadikanlah hidup untuk banyak bermanfaat bagi negara, bagi agama, dan bagi umat. Karena di akhir hayat yang mendapatkan karunia dan kenikmatan adalah mereka-mereka yang banyak memberikan manfaat kepada umat, kepada negara dan agamanya. Dan jangan takut, jangan takut dengan kematian, karena kematian itu walaupun kita takut pasti akan menjemput kita. Maka jadikanlah akhir daripada kematian itu mati yang baik, mati yang diridhoi oleh Allah, yaitu mati husnul khotimah atau mati dalam keadaan syahid di jalan fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi pemirsa yang nonton seusia Anda atau barangkali teman Anda ya Dek ya, yang saat ini menyaksikan. Mudah-mudahan tidak akan terlupakan sejarah itu ya, terkenang perjuangan Anda itu nggak akan pernah terlupakan, khususnya di hati umat Islam. Amin. Terima kasih banyak Dek ya. Amin. Dan mudah-mudahan ayah Anda insya Allah bangga dengan Anda Dek. Kita akan masukkan lagi satu korin pemirsa ya, ini agak besar juga, mujahid, teman mujahid gede, kalau ini kan mujahid kecil. Assalamualaikum ya. Satu lagi kita akan masukkan mujahid dan juga masih di tragedi 22 Mei silam. Seperti apa kisahnya? Ini ada membuat konten seperti ini pemirsa karena banyak saya di SMS oleh teman-teman, oleh sahabat saya dan juga oleh keluarga saya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, ambil yang baik ya, insya Allah baik lah ya. Jadi kan kita semangat juang, betul-betul membela kebenaran, intinya yang hak hak, yang batil yang batil. Sudah siap Ustaz? Ini yang Korean yang mujahid juga ya? Mujahid juga ya. Tadi itu saya lihat dulu. Kita nggak nyebutkan nama aja ya, nanti biar yang edit nggak sensor berkali-kali ya, kalau keluarganya terima. Makanya kadang pemirsa itu banyak yang komen, tolong dong jangan ditutat, jangan disensor dan gitu, telinga saya jadi nginging ya. Kami menjaga ya kalau keluarganya itu terima, kalau keluarganya nggak terima kan jadi kita yang susah, kita yang rugi nanti ya. Sudah susah payah bikin video, terus diupload, tiba-tiba disuruh menghapus, itu yang saya khawatirkan. Jadi mohon maaf apabila disensor ya. Ya kita nggak tanya banyak-banyak lah, biar nggak banyak sensornya. Terutama masalah nama dan identitas alamat. Sudah Ustaz? Bismillah, kita bantu ya. Iya, bantu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, kurang keras, kurang semangat. Siap bela agama. Gitu loh, kayak imam kita gitu ya. Kayak imam besar. Subhanallah. Takbir gitu, harusnya kan gitu. Saya kayak terasa mimpi. Ini daerah mana ini? Ini daerah Jawa. Oh, Jawa Timur. Malang, Malang. Oh. Iya, memang. Ada juga teman-teman saya yang dari sekitar daerah Malang ini. Oh gitu. Ya alhamdulillah, karena saya menjadi seorang laskar. Gitu. Banyak teman dari pelosok se-Indonesia. Oh gitu. Hebat ya. Saya punya kenalan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Karena saya cinta akan keadilan, kebenaran. Jadi yang saya ikuti adalah imam yang benar-benar menegakkan bahwa yang hak itu adalah hak dan yang batil itulah yang batil. Takbir. Allahu Akbar. Ya, gak boleh bercanda kalau takbir itu ya. Gak boleh bercanda ya Ustadz ya. Ya karena Takbir. saya saking gembiranya, saking senangnya hati saya. Karena dengan saya membela agama Allah, saya korbankan bahkan yang tidak ada harganya, yang tidak ada yang jual, yaitu nyawa saya pertaruhkan demi hanya untuk membela kebenaran. Ya, sebelum saya tanya, sebelum lanjut, sekali lagi takbir yang keras ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, Ustadz, saya panggil apa ini? Ustadz aja ya. Jadi Jangan. kisahkan. Biasa-biasa saja. Saya kok orang biasa. Bisa dikisahkan kronologinya, Ustadz. Tragedinya itu. Anda wafatnya di detik-detik terakhir hayat Anda seperti apa? Ceritakan sampai A tadi Z. Tapi langsung intinya aja ya. Baik. Mungkin saya ceritakan sedikit saja dari kisah sebelum kepergian saya untuk menemui Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Selama hidup saya senang dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kemanusiaan, Sosial ya. sosial. Bahkan saya termasuk juga anggota LPS, Apa itu? Laskar Pecinta Sholawat. Oh gitu. Begitu. Jadi selain sebagai laskar front pembela Islam, saya juga termasuk laskarnya pecinta sholawat. Alhamdulillah. Waktu itu kan kalau di daerah sana, saya kan dari Bekasi. Sana itu majelis yang sering ke wilayah saya, yaitu majelis Nurul Mustafa Jakarta. Ya terus. Ya, iya. Ketika akhir hayat Anda aja. Oh ya begitu. Ini soalnya begini. Mungkin dari selain saya mendapatkan gelar Mujahid, Insya Allah. Siapa yang beri gelar? karena taunya akan kenikmatan yang
dirasakan. Tentunya umat Islam yang betul-betul umat Islam yang Anda gelar mujahid. Iya. Pastilah. Hanya orang-orang yang perlu diragukan keimanannya ya, yang nggak mengakui Anda seorang mujahid gitu kan ya. Iya, iya. Iya, gimana kisahnya ketika di detik-detik akhir Anda Ustadz? Itu kejadian di mana? Kalau kejadiannya pas saya meninggal itu di daerah Petamburan. Malam atau siang? Malam. Itu kan pas bulan suci Ramadan seperti ini. Tolong dikisahkan ketika malam itu seperti apa, Ustadz? Iya. Mencekam nggak keadaannya? Awalnya begini. Waktu itu saya berangkat dari rumah daerah Bekasi itu sekitar jam 12 malam. Terus? Waktu itu rombongan dan rombongan itu sekitar 20 orang termasuk saya. Dan waktu itu berangkatlah ke Jakarta, yaitu daerah Petamburan itu. Karena saya sebagai laskar, setiap ada kegiatan, setiap ada apa saja tragedi yang menyangkut kemanusiaan, alhamdulillah saya turun ikut andil dalam penanggulangan itu. Dan waktu itu saya bertujuan untuk menjaga markas besar FPI yang ada di daerah Petamburan. Terus? Iya. Kejadian pas malam hari jam? Iya, malam hari waktu itu. Pas saya lagi sahur. Waktu itu di sekitar markas banyak sekali massa dari berbagai macam wilayah berkumpul di situ untuk menjaga keamanan markas. Karena ada berita bahkan mau ada serangan ke pusat markasnya FPI itu. Dan otomatis saya tergugah sebagai laskar pembela Islam harus menjaganya sekemampuan saya. Saya udah tekad saya udah bulat dari berangkat dari rumah untuk niat membela keadilan, membela agamanya Allah, agama Islam walaupun nyawa taruhannya. Terus kisahnya gimana? Kisahnya pas lagi makan sahur bersama, dikala orang-orang yang di luar sana mereka makan sahur bersama keluarga, anak, istri. Mereka dengan senangnya berkumpul makan sahur bersama istri. Sedangkan saya, teman-teman saya dan banyak di antara mereka yang ada di sana sahur jauh dari keluarga. Di jalan-jalan ya? Di jalan-jalan. Ribuan orang itu ya? Saya terharu waktu itu. Demi apa mereka datang jauh-jauh? Demi apa? Demi hanya satu. Mencari keadilan. Menegakkan kebenaran. Rela
tinggalkan kampung halaman, tinggalkan anak istri dan keluarga, termasuk saya sendiri. Waktu itu pas makan juga belum habis, entah berapa suap. Tiba-tiba terdengar suara letusan-letusan yang ditembakkan dan asap. Mungkin itu gas air mata. Semakin lama semakin dekat. Dan orang-orang yang sedang sahur, walaupun satu huap ditinggalkan. Berarti itu Anda diserang dulu ya? Bukan Serang Anda yang dulu. nyerang ya? Bukan, itu malah yang nyerang duluan itu dari pihak sana. Iya, nggak usah sebutkan namanya ya. Tapi itu di beritanya katanya, laskar itu yang nyerang, itu masa pendemo itu yang nyerang. Padahal sebenarnya enggak ya, nggak ada yang ngeliput di media itu kan ya? Tidak, sangat mencekam waktu itu. Dan semua orang yang ada di situ sebenarnya belum siap siaga untuk menghadapi serangan. Toh mereka lagi pada makan. Akhirnya karena dadakan mereka diserang. Serentak semuanya bersiap siaga mengambil apa saja yang mereka lihat. Ada batu, kebanyakannya dia membawa batu. Sekadar mereka untuk menghadang serangan yang tidak seimbang. Dan saat itu banyak dari pihak kami, terutama dari pihak massa yang ikut di situ, yang kena dengan serangan gas air mata. Satu persatu mereka dibawa ke ambulan, dibawa ke rumah sakit. Berapa orang yang meninggal? Kurang lebih. Anda tahu berapa orang yang meninggal? Waktu itu setahu saya ada 7 orang atau sekitar 6 orang. Langsung meninggal itu. Iya. Meninggalnya kenapa? Dipukuli atau kena gas air mata atau apa? Termasuk Anda sendiri? Iya, ada yang meninggalnya karena gas air mata. Dan kebanyakan malah yang meninggal itu kena peluru tajam. Allahu Akbar. Saya sendiri yang kena oleh peluru tajam tersebut. Berapa peluru yang nyasar ke tubuh Anda? Iya, leher ini tertembus. Leher apa dada? Tembus ke bagian belakang. Tapi bagi saya, dengan saya kena peluru itu, saya sekarang merasakan bagaimana kebahagiaan saya sekarang. Kebahagiaan apa yang Anda rasakan? Yang Anda lihat ketika menjelang detik-detik terakhir Anda? Iya, Apa?
turun dari langit. Harum semerbak ya. Wangi, harum, sangat harum sekali. Laksana minyak kasturi dari surga. Ribuan makhluk berjubah putih dengan wajah yang sangat indah, tersenyum, tersenyum, menyambut ruh. Para mujahid itu. Ya, termasuk saya. Alhamdulillah Allah, Pak. Ya, mudah-mudahan dimuliakan Anda bersama teman-teman yang gugur di medan itu ya. Jadikan mujahid, Amin. mujahid kebanggaan-kebanggaan singa-singa Allah. Ya, walaupun dicaci maki, walaupun difitnah, fitnah apapun lah, itu yang penting tujuan kita, hati kita hanya Allah yang tahu. Innama a'malu binniyat. Orang yang berjuang itu seperti orang yang sedang memegang api yang membara dalam genggamannya. Semakin dipegang, semakin melepuh, sakit, pedih, perih. Itulah perjuangan, itulah dakwah, itulah amar ma'ruf nahi mungkar, itulah jihad pemirsa. Makin dipegang, makin melepuh, sakit, perih, pedih. Cuman balasannya gede, seperti beliau. Sangat luar biasa. Iya, terima kasih Ustadz ya. Terima kasih banyak sudah berkenan membantu dakwah kita. Mudah-mudahan membuat pemirsa dimanapun Anda berada, ambil baiknya ya. Ambil baiknya. Ini semua atas kehendak Allah kita bikin konten semacam ini, video semacam ini semua atas izin Allah. Jauh dulu di Lauhul Mahfud sudah ditulis. Hari ini Idris sedang apa? Hari ini Idris sedang buat video, itu sudah ditulis. Ya, bukan karena konsep kita, bukan karena keinginan kita, tapi itu semata-mata sudah ditulis takdir Allah. Itu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Bagi kita semua bisa menambahkan iman, perjuangan jihad kita. Boleh saya untuk menyampaikan pesan? Ya silakan Ustadz, singkat ya, ikhtisar. Ya. Terutama pesan pada sesama teman perjuangan saya. Intinya jangan sampai padam semangat. Teruslah semangat untuk berjuang demi membela Islam, demi membela negara yang tercinta ini. Walaupun nyawa taruhannya. Walaupun nyawa taruhannya. Iya, Ustadz. Tapi yakinlah akan kebesaran Allah dengan menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Itu saja. Ya, terima kasih banyak Ustadz ya. Mudah-mudahan Ustadz diampuni dosa Ustadz, dimuliakan Ustadz, diangkat derajat Ustadz setinggi-tingginya. Jadikannya kuburannya raudhah min riyadil jannah, kuburannya indah, kuburan yang luas, istana yang megah. Di sana banyak para malaikat rahmah, siap memberikan apa saja yang diinginkan Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah pemirsa, kita membuat video yang berjudul Akhir Hayat Seorang Mujahid Fisabilillah. Anda bisa percaya, Anda juga bisa percaya, enggak percaya, itu terserah Anda. Yang jelas Allah sudah menjanjikan orang yang mujahid, orang yang mati syahid, Allah sudah siapkan segala-galanya, kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, siapa yang membela agama Allah, maka akan dibela oleh Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Barang siapa yang mempermainkan agama Allah, maka demi Allah akan dipermainkan hidupnya oleh Allah, dunia maupun akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Maka bertaubatlah. Jika ada di antara kita, saya, termasuk saya, ataupun Anda, dimanapun berada, jika selama ini kita hanya bermain-main, mempermainkan agama Allah, ayo kita bertobat di bulan suci Ramadan ini, supaya hidup kita tidak dipermainkan lagi oleh Allah. Kita bela agama Allah, maka kita akan dibela. Apapun resikonya, kita tetap suarakan kebenaran, kita
lakukan sesuai dengan ahli kita. Medan juang Islam adalah 3, meski diingat jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Itu harus diingat. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Video ini bukan semata-mata keinginan saya. Semua atas kehendak Allah dan juga didorong oleh sahabat-sahabat saya. Didorong oleh saudara-saudara saya, keluarga saya untuk membuat konten penasaran dengan sosok seorang mujahid itu. Seperti apa? Semoga bisa menjadi hikmah dan pelajaran buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, terus berjuang. Apapun yang kita bisa, ayo perjuangkan agama Allah. Kalau kita bisa dakwah, ayo dakwah dengan santun, dengan bijak, dengan sopan. Kalau kita tegas, cerdas, ayo dakwah dengan hisbah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita berani, ayo kita dakwah dengan jihad. Jihad harus ada tempatnya. Jihad nanti ada tempatnya sendiri kapan waktunya kita jihad. Kalau negeri kita dikepung, negeri kita diserang, negeri kita dibantai oleh musuh-musuh, maka kita wajib untuk jihad mempertahankan NKRI, mempertahankan negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita dijauhkan dari musibah, balak, kekacauan, huru hara. Jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Intinya tetap berani. Ayo kita harus berani. Apapun resikonya sesuai dengan ahli kita. Keberanian itu muncul ada karena beberapa faktor. 1, orang itu awalnya penakut, tapi berhubung banyak temannya jadi berani. Ada faktor kan. 2, orang itu misalkan nggak bisa bela diri, kemudian bisa bela diri jadi berani. Jadi banyak faktor membuat kita berani. Itu seperti itu pemirsa. Manfaatkan keberanian kita, manfaatkan apa yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama saya Idris Al-Marbawi, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Semoga bermanfaat. Support terus video ini karena hasil video ini untuk pembangunan pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.